Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, begitu juga perintah-perintah yang lain. Kemudian dia juga meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan dalam kehidupannya, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman, yaitu kita wajib untuk saling berkasih sayang, saling mencintai satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in im fa'altumuhu tahabbtum. Absus salama bainakum." Al hadis rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini baginda Nabi telah memulainya dengan sumpah, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sabda beliau. Maka kata ulama, ini menunjukkan betapa besarnya sesuatu yang akan disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Besar pengaruhnya kepada kita dan besar pengaruhnya kepada seluruh kehidupan kaum muslimin di dunia. Dalam hadis ini baginda menyebutkan 3 perkara. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah SAW dan iman kepada segala sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara iman ini adalah sesuatu yang menjadi syarat mutlak. Seluruh amal-amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana amal-amal kebaikan seseorang tidak akan diterima oleh Allah tanpa iman. Apabila amal ibadahnya tidak diterima, maka otomatis orang itu diharamkan untuk masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Shadaqallahul azim. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya untuk masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan kasih sayang, al-mahabbah fima bainal mu'minin. Saling cinta mencintai sesama orang-orang beriman. Ini menjadi syarat iman kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Wala tu'minuna hatta tahabbu." Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman sehingga kalian saling mencintai. Kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat dulu,
Para sahabat dulu, mereka sebelum Islam saling bermusuhan. Bahkan satu kabilah dengan kabilah yang lain sering terjadi peperangan. Tetapi setelah mereka masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan mereka bersaudara. Mereka saling mencintai, bahkan mereka rela berkorban harta bahkan nyawa untuk membela saudara muslim mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi para sahabat ini masih hidup di dunia, Allah sudah ridho kepada mereka. Oleh karena itu, apabila kita semua kaum muslimin ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti jejak langkahnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengamalkan agama dengan sempurna, dan diantaranya saling mencintai sesama orang-orang Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara kedua orang saudaramu. Apabila saudara kita berbuat kesalahan yang besar ataupun yang kecil, maka seharusnya sebagai saudara kita memaafkan mereka atau menyelesaikan dengan cara yang baik-baik, bukan membesar-besarkannya, apalagi memusuhinya, bahkan memfitnahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena ini bukan akhlaknya orang Islam, bukan akhlaknya, bukan ajarannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Dan apabila kita sudah meninggal dunia, dalam kubur nanti, di antara pertanyaan yang akan ditanyakan adalah man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Ketika itulah kita akan mengetahui betapa beruntungnya orang-orang yang mengamalkan agama dengan sempurna, betapa beruntungnya orang yang berkasih sayang sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang Islam. Dan ketika itu juga kita akan mengetahui betapa ruginya, betapa celaka, betapa sengsara orang-orang yang tidak mengamalkan agama, betapa ruginya orang-orang yang dalam kehidupannya senantiasa bermusuhan kepada saudara-saudara muslimnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi SAW telah memberikan sebuah cara, tips, supaya kita orang-orang Islam bisa berkasih sayang, bisa bersaudara, saling cinta mencintai. Yaitu dengan apa? Dengan afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah perdamaian, bukan permusuhan. Sebarkanlah persatuan, bukan perpecahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan agama dan memperjuangkan agama sampai kita meninggal dunia, bahkan diteruskan oleh anak-anak cucu kita sampai hari kiamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.